Ats-Tsauri adalah ulama tabi'in. Dia adalah merupakan salah satu gurunya Imam Malik, salah satu madhab yang ada di kita, yaitu madhab Maliki. Imam Malik pernah berguru kepada Sufyan atau Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Imam Malik punya murid namanya Syafi'i, yang kemudian menjadi madhab namanya madhab Syafi'i, yang mayoritas masyarakat Indonesia adalah menganut madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal kemudian menjadi madhab yang terakhir namanya madhab Hambali. Ahmad bin Hanbal punya murid, di antaranya adalah Imam Bukhari, salah satu ulama yang mengumpulkan hadis dan kemudian membukukannya, dan kemudian salah satu kitabnya disebut dengan Sahih Bukhari. Ada sebagian orang yang tidak tahu tentang sejarah ini, kemudian mengatakan seperti ini, persis di hadapan saya mengatakannya. Pak Zainuri, saya termasuk orang yang tidak mau mengikuti madhab, kata dia. Saya tanya, kenapa tidak mau ikut madhab? Saya belajar langsung dari Al-Quran dan hadis. Saya tidak mau belajar dari madhab itu. Alasannya apa? Saya bilang, karena madhab itu, kata dia, madhab ini adalah, pertama, dia manusia biasa yang punya kemungkinan salah. Langsung saya stop. Kalau ulama yang besar ini saja punya kemungkinan salah, apalagi saya bilang bapak yang ilmunya belum seberapa, lebih besar lagi kemungkinan salahnya. Oh enggak, saya belajar langsung dari Al-Quran dan hadis, dan saya tidak mau mengikuti mazhab, apalagi Syafi'i, kata dia. Ini dengan tegas-tegas kemudian. Kenapa saya bilang enggak mau mengikut Syafi'i? Itu Imam Syafi'i itu yang bapak bangga-banggakan, dia adalah orang yang tidak mau menggunakan hadis Sahih Bukhari, kata dia. Wah, ini pak kebodohan orang ini. Mohon maaf. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i mau menggunakan Sahih Bukhari? Imam Syafi'i hidup meninggal dunia, Imam Bukhari belum lahir, bukunya belum terbit. Imam Bukhari ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Tapi orang tadi mengatakan Imam Syafi'i itu orang yang tidak mau menggunakan Sahih Bukhari. Yang gak mungkin, gak ketemu zamannya. Ini, mohon maaf ya, kelompok-kelompok yang bilang sering ngomong bid'ah. Dengan gamblang ngomong di depan saya bilang, kamu tuh menunjukkan sekali kebodohannya. Lah jauh masanya Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i. Ini kadang-kadang karena tidak membaca sejarah, tidak mengerti sejarah, dan kemudian merasa paling benar, yang lain salah, akhirnya dia menganggap yang lain itu betul-betul salah, hanya dirinya yang benar. Ini yang kemudian dikupas oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, kata Sufyan Ats-Tsauri, yang ulama ini adalah merupakan ulama tabi'in. Salah satu muridnya adalah Imam Malik. Sekali lagi saya ulang lagi, Imam Sufyan Ats-Tsauri punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad bin Hanbal, yang ketiga-tiganya ini menjadi madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Ahmad bin Hanbal punya murid, di antaranya adalah Bukhari.
yang kemudian mengkodifikasi hadis, dicetak bukunya, dibukukan, namanya Sahih Bukhari. Ini kalau Anda ketemu orang seperti ini mengatakan di hadapan jamaah Masjid Al-Ikhlas, kamu itu mau mengikut Syafi'i, ternyata Syafi'i itu orang yang nggak mau mengikuti hadis Sahih Bukhari, itu salah total. Udah dijawab oleh jamaah Masjid Al-Ikhlas, nggak usah ragu, kamu salah total, nggak paham sejarahnya. Karena memang Imam Bukhari jauh setelah Imam Syafi'i. Kata beliau, kata Sufyan Ats-Tsauri, kullu ma'siyatin nasyi'atun an syahwatin ay ishtiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha. Kata Sufyan Ats-Tsauri, setiap maksiat perbuatan dosa yang dilakukan karena syahwat, yang dilakukan karena dorongan keinginan, karena dorongan nafsu, maka maksiat seperti itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa diharapkan. Dosa maksiat apa? Tapi kata dia, kullu ma'siyatin nash'atu an kibir, maksiat yang didasarkan atas kesombongan, berbuat maksiat dasarnya kesombongan, aidawal fadli, yakni mengutamakan dirinya, menghebatkan dirinya dan kemudian merendahkan yang lain, atau bahkan merendahkan Allah, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya maksiat seperti itu tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah. Kenapa? Lianna maksiata iblis, karena maksiatnya iblis, kana asluha minal kibr, maksiatnya iblis aslinya adalah dari kesombongan. Masya Allah, ini Pak. Imam Ats-Tsauri memberikan gambaran seperti ini. Apa gambarannya? Itu dijelaskan. Wali anna zalata Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasy-syahwah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh Sayyidina Adam, oleh Nabiullah Adam alaihi salam, itu karena dorongan syahwat, keinginan untuk memakan buah khuld, keinginan ini. Tapi dosanya, maksiatnya syaitan, iblis, itu bukan didorong oleh keinginan, tapi didorong oleh kesombongan. Apa maksiatnya iblis itu? Digambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di permukaan bumi, kemudian para malaikat diperintahkan untuk bersujud, iblis tidak mau bersujud. Makhluk Allah waktu itu, para malaikat dan iblis tentunya diperintahkan untuk bersujud. Malaikat bersujud, tapi iblis tidak mau. Kenapa? Saya lebih mulia, saya lebih hebat, saya lebih unggul daripada manusia. Saya nggak mau untuk bersujud atau tunduk kepada manusia. Sombong. Akibat kesombongan itulah kemudian iblis terlempar ke bumi, dan akibat dosa Nabiullah Adam alaihissalam juga Nabiullah Adam terlempar ke bumi. Masya Allah, iblis. Ternyata apakah iblis itu
punya keyakinan kepada Allah? Punya. Iblis juga adalah makhluk Allah yang beriman kepada Allah, percaya tentang adanya Allah, percaya tentang kekuasaan Allah. Tapi karena kesombongannya ini, dia dilaknat oleh Allah. Apa bukti kepercayaannya? Dia minta kepada Allah, wahai Allah, kalau engkau laknat saya dan saya kemudian dikeluarkan dari surga ini, saya kemudian menjadi hambamu atau makhlukmu yang terkutuk, maka tolong, kata iblis, berikan kesempatan kami untuk hidup selama-lamanya. Apa jawab Allah? Fa innaka minal munzirin. Engkau iblis termasuk orang yang dikasih kesempatan untuk hidup selamanya. Jadi iblis ngerti Allah itu punya kekuasaan. Allah Tuhan yang menguasai kita, yang menguasai alam ini, maka dia mintanya kepada Allah. Tapi karena kesombongannya, iblis kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dosa karena perbuatan maksiat yang didorong oleh syahwat bisa diharapkan ampunannya dari Allah. Tapi dosa karena dorongan takabur sombong, maka dia tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Al-Qur'an yang menggambarkan kalau Allah akan mengampuni dosa-dosa orang ini. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya digambarkan oleh Allah, "Faman taba bi ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi." Barang siapa yang bertaubat, kembali kepada Allah, kemudian dia menyesali atas perbuatan kesalahannya, perbuatan dosanya tadi, setelah dia menzalimi dirinya sendiri, yakni setelah dia berbuat dosa, wa aslaha, dan kemudian dia berbuat amal yang soleh, maka kata Allah, fa innallaha yatubu 'alaihi. Allah akan mengampuni dosa orang itu. Dosa orang yang berbuat dosa bukan karena kesombongan. Sampai digambarkan berapapun sebesar dosanya, kata Rasulullah, berapapun besarnya dosa kita, dosanya hamba Allah, Allah tetap akan mengampuni kecuali syirik dan takabur. Syirik dan takabur, sombong. Insyaallah. Sampai digambarkan, itu diriwayatkan dalam hadis Rasulullah, ada orang yang membunuh sampai 99 dia sudah 99 orang telah dia bunuh, dan kemudian dia menghadap seorang rahib, pendeta. Wahai pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Kata pendeta tadi, dosamu terlalu besar, tidak mungkin diampuni oleh Allah. Orang tadi emosi, muncul nafsunya, akhirnya pendeta itu menjadi korban yang ke-100 dari pembunuhan orang tadi. Dia masih berjalan mencari pencerahan dan ketemulah dengan ahli ibadah. Begitu ketemu dengan ahli ibadah, bertanya, wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata ahli ibadah tadi, Allah Maha Pengampun. Syaratnya satu, kamu tinggalkan kampungmu, kamu harus menuju satu tempat, di tempat itu ada orang alim, maka datanglah ke sana dan kamu bertaubat di kampung itu, dan jangan kembali lagi ke kampung, karena kampungmu yang membuat kamu selalu berdosa. Akhirnya orang tadi bergerak menuju tempat di mana kampung itu ditunjukkan oleh ahli ibadah tadi. Berjalanlah dia menelusuri lorong-lorong jalan itu. Di tengah jalan
Belum sampai ke kampung itu, orang ini meninggal dunia di jalan. Ketika meninggal dunia, malaikat penyiksa datang narik. Ketika ditarik malaikat penyiksa, malaikat rahmat datang narik lagi. Malaikat ini kemudian saling tarik menarik jenazah. Kata malaikat penyiksa, orang ini pendosa. Sudah 100 orang dibunuh oleh dia, layak mendapatkan siksa. Oh, enggak bisa, kata malaikat rahmat. Orang ini akan bertaubat, sedang menuju Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak untuk disiksa. Akhirnya datang malaikat yang satu lagi, diukur saja jauhan mana tempat dia mulai bergerak sampai dia meninggal, dengan tempat di mana dia meninggal ke menuju tempat itu. Ternyata begitu diukur, dari mulai tempat dia bergerak ke tempat kematian itu lebih jauh jaraknya ketimbang dari tempat kematian menuju ke tempat di mana dia akan bertaubat. Akhirnya orang tadi begitu besar dosanya, dia sudah berjalan untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah, di tengah jalan meninggal dunia, taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menceritakan kisah ini, betapa rahmat Allah begitu luas untuk menerima taubat, asal dosa itu bukan karena kesombongan dan bukan karena keangkuhan. Berbeda dengan orang yang dosanya karena kesombongan dan keangkuhan. Di Al-Quran juga banyak diceritakan kisah-kisah ini. Bagaimana orang sombong, bagaimana orang angkuh. Karena kesombongan dan keangkuhannya, dia kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal sebelumnya dia adalah seorang ulama. Kita pernah mendengar itu yang namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am itu seorang ulama besar, hidup pada zaman Fir'aun, seorang ulama. Bahkan dalam riwayat Bal'am ini, saking dia sudah dekatnya dengan Allah, setiap berdoa pasti dikabulkan. Doanya Bal'am bin Ba'urah, ketika dia berdoa mohon kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah, dikabulkan doanya. Satu ketika Bal'am ini ada di negeri Kan'an, dekat-dekat Palestina yang sekarang sedang ribut itu. Datanglah Nabiullah Musa alaihissalam beserta dengan orang-orang soleh, rombongan orang-orang soleh datang ke sana. Kemudian penduduk negeri tadi mengatakan, wahai Bal'am, lihat itu Musa sekarang sedang mendekati kita. Mereka pasti akan menguasai kita dan kemudian mengusir kita dan kemudian mengambil seluruh wilayah kita. Maka kita menjadi orang yang terusir. Pada awalnya Bal'am mengatakan, celaka kau ngomong begitu. Enggak Bal'am, kamu hadapi Musa itu dan usir Musa itu. Kamu kan orang hebat, doamu selalu dikabulkan. Kata penduduknya. Bal'am menolak dan mengatakan, Musa itu adalah Nabiullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita lawan dan enggak boleh kita doakan dengan doa-doa yang jelek. Tapi kemudian Bal'am dibujuk dan dibujuk bahkan oleh raja yang zalim, diancam dan dibujuk. Kalau kamu mau mendoakan Musa menjadi orang-orang yang terhina atau dia meninggal dunia, maka kamu akan mendapatkan jabatan dan harta yang banyak. Lama-lama Bal'am kemudian tergiur dengan dunia. Akhirnya Bal'am mau mendoakan Nabiullah Musa alaihissalam untuk diserang penyakit. Di samping berdoa, Bal'am mengatur strategi. Apa strateginya? Penduduk tadi diperintahkan yang perempuan-perempuan
berdandan dengan rapi, cantik, dan kemudian membawa barang-barang dagangan ala kadarnya. Dia kemudian mendatangi camp, tempat di mana Nabi Musa dan kaumnya itu berada. Datanglah ke sana. Di antara kaum Nabi Musa itu kemudian ada yang tertarik dengan pedagang ini. Tertarik dengan pedagang. Kemudian pedagang tadi diseret ke hadapan Nabi Musa dan dengan sombong dia berkata, "Wahai Nabi Musa, engkau pasti akan mengatakan kepada kami haram kami melakukan." "Iya," kata Musa, "haram." Itu adalah istri orang, anak orang. Tapi kemudian orang tadi dengan kesombongan dan keangkuhannya, dia kemudian membawa perempuan itu ke campnya, dan di dalam camp itu dia melakukan perbuatan tercela. Akibat perbuatan satu orang tadi, diazab oleh Allah berupa penyakit umat Nabi Musa yang ada di situ. Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kami mendapatkan ujian seperti ini, penyakit seperti ini?" Allah menjawab atas permintaan Bal'am. Coba, Bal'am dipertegas itu oleh Allah. Di Al-Quran berapa kali disebut Bal'am itu? Kalau masalah sampai 6 kali tentang Bal'am. Kalau begitu kata Nabi Musa, "Ya Allah, kami mohon kepadamu buat makar kepada Bal'am, karena dia adalah orang yang merusak dakwah ini dan dia adalah orang yang sombong." Allah pun mengabulkan doanya Nabi Musa. Bal'am kemudian dikutuk oleh Allah. Dalam riwayat lidahnya ini menjulur keluar. Lidahnya menjulur keluar. Sampai dikatakan dalam Al-Quran itu, para mufassir menggambarkan surat Al-A'raf ayat 175 itu menggambarkan gambaran bahwa kisah yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa dia adalah seperti anjing, itulah adalah Bal'am. Mufassir menyatakan Bal'am yang ada dalam ayat itu terkait dengan kisah Bal'am. Betapa Bal'am seorang alim, tapi karena kesombongannya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi su'ul khatimah, sombong. Karena kesombongan. Fir'aun sombong. Qarun sombong. Atau Tha'labah. Beberapa minggu yang lalu kita cerita tentang dua Tha'labah, Tha'labah bin Khatib dan Tha'labah bin Abdurrahman. Karena kesombongan hancur dengan sendiri. Fir'aun itu sombong karena tahta jabatannya. Dia kemudian sombong. Puncak kesombongan Fir'aun mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Yang lain adalah merupakan manusia biasa yang rendah dan hina. Dia adalah yang paling mulia. Puncak kesombongannya Fir'aun ternyata ditelan laut ketika mengejar Nabi Musa AS. Bersamaan dengan Fir'aun itu ada namanya Haman. Haman ini adalah merupakan teknokratnya Fir'aun, pembisiknya sekaligus pemborong proyek-proyeknya. Itu adalah Haman. Setiap sesuatu yang dibisikkan oleh Haman kepada Fir'aun, Fir'aun pasti ikut. Termasuk menolak Nabi Musa alaihissalam, itu adalah atas bisikan Haman. Haman juga yang diperintahkan, yang diminta pertolongannya oleh Fir'aun untuk membuat piramid,
membuat puncak yang tinggi. Kata Fir'aun, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Sampai dibuatkan gedung yang sangat tinggi sekali. Begitu dibuat gedung yang tinggi itu, kemudian Fir'aun naik ke atas membawa panah dan kemudian turun menunjukkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, Tuhanmu sudah saya bunuh, katanya. Ini buktinya di panah berdarah. Dalam beberapa tafsir digambarkan Fir'aun itu mencelupkan panahnya tadi ke darah yang ada. Kemudian ditujukan ke Nabi Musa. Tuhan telah dibunuh, kata Fir'aun. Ini betapa kesombongan dan keangkuhan. Fir'aun sirna, Haman sirna, Qarun sirna, karena kesombongan. Apa sih sombong itu, Pak? Kita ini pernah sombong nggak? Sombong itu bukan berarti orang yang ngomongnya berlebihan dan sebagainya, bukan hanya itu. Tapi kadang kita diam-diam juga bisa sombong. Ketika hati kita menyatakan kita paling bersih, paling suci, paling hebat, orang lain kotor, orang lain tidak suci dan sebagainya, itu sudah sombong. Padahal belum diungkapkan ke orang lain, tapi dia sudah sombong karena merendahkan orang lain. Ciri dari kesombongan adalah merendahkan orang lain, menganggap orang lain hina dan orang lain ada di bawahnya. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Dan di antara ulama ada yang mengatakan kesombongan itu adalah merupakan syirik khafi. Sombong itu adalah musyrik khafi. Syirik khafi, syirik yang lembut, yang tidak terasa, tapi dia sungguh kita sudah musyrik. Apa musyriknya? Menyombongkan dan mengagungkan diri sendiri di samping Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buang kesombongan. Sebab kata Rasulullah, seseorang tidak akan masuk surga kalau dalam dirinya ada sifat sombong. Meskipun kata Rasulullah, sebiji zarrah, sombongnya itu kecil sekali. Kecil sombong, tapi dia yang akan menyebabkan kita tidak masuk surga. Hilangkan sifat kesombongan, tumbuhkan sifat syukur dan tawadhu kita kepada siapapun. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tunduk kita di hadapan Allah. Semakin tawadhu kita bersikap kepada manusia, itu yang akan dinilai mulia baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sifat sombong dan kemudian meningkatkan tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho atas seluruh perbuatan kita, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dari diri saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go. Siap. Siap dong. Oh, siap beneran. Mantap. Alhamdulillah. Siap. Gak kelihatan. Siap. Siap.